Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu Bidroyah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Saba nomor 34 ayat ke-15. Hadirin rahimakumullah, surat Saba nomor 34 ayat ke-15 sampai 17. Kalau kita rumuskan dari bahasan ini, judulnya dua sabab kehancuran baldatun thayyibatun, penduduk Sabah. Judul ini diambil dari kalimat jazainahum bima kafaru, kami kutuk mereka dengan sebab dua kekufuran. Kemudian baldatun thayyibatun, negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera, bahagia. Kemudian diambil dari umat Sabain. Sabain itu bangsa Sabah. Jadi kalau melihat teksnya, pertama dari realitas negeri di Sabah itu adalah baldatun thayyibatun. Kemudian diganti oleh Allah. Ada dua sabab di sini. Tadi sabab kalau diambil kalimat kulu min rizqi rabbikum, pertama mereka tidak bisa mengelola alam dan tidak bisa memanfaatkan hasil alam dengan baik. Kedua sababnya mereka dihancurkan itu diambil kalimat waskurulahu, mereka tidak mampu bersyukur, artinya tidak di dalam dasar akidah serta ibadah. Kalau kita melihat teksnya, percis sama di Indonesia. Indonesia ini disebut baldatun thayyibatun, dan yang menyebut ini banyak sekali, dari pejabat tingkat RT sampai ke presiden. Ulama juga nyebut, Ustadz Mualim ajangan kiai, bahwa Indonesia baldatun thayyibatun, sebab tetesan surga kata orang Arab. Nah kemudian kalau kita lihat sabab-sababnya, ada juga kesamaan. Kalau negeri Sabah dihancurkan, sababnya tadi karena tidak bisa mengelola alam dan tidak bisa memanfaatkannya, dan dengan sebab kedua tidak dasar akidah dan ibadah. Nah di kita juga hampir sama, tidak bisa mengelola alam, dan kalau toh bisa memanfaatkannya, menggunakannya salah. Kemudian juga tidak langsung dengan rasa tanggung jawab iman kepada Allah dan untuk ibadah. Bahkan kalau kita lihat akibatnya sama. Di sini jelaskan akibatnya ada dua. Ya, coba lihat akibatnya. Arsal alim sailal arim. Karena mereka orang Sabah itu sudah inkar, maka sailal arim dikirimlah banjir besar. Buktinya sama di Indonesia juga, dikirim banjir besar, bukan sekadar informasi, bukan hanya banjir teknologi, tetapi banjir penjajah. 500 tahun kita dijajah oleh Belanda, 2 tahun Jepang. Kemudian sampai sekarang sailal arim, banjir penjajah, di mana kita menginginkan karyawan itu dari kita, tapi banjir karyawan dari Cina. Dan sailal arim juga mengindikasikan bahwa itulah kesamaannya antara negeri kita dengan negeri Sabah. Kemudian kedua, akibatnya sailal arim badalnahu bijanatihim dawata kulli hamtin. Jadi kebun yang baik, yang subur, yang indah itu di Sabah diganti oleh Allah setelah turun banjir itu dengan dawata ukli hamtin, dengan buah rasa pahit. Wujud juga rasa pahit. Rasa pahit kita apa? Rasa pahit kita harusnya kan, kalau yang namanya hutang itu dibayar oleh yang menghutang. Sudah benar itu. Bus itu, kereta cepat itu dibayar oleh yang mengurusnya, orang yang mengelolanya, kena salah. Tiba-tiba muncul
ditanggung jawab oleh kepala negara, sakit rasanya hati kita. Sama dengan orang-orang Sabah diganti dengan makanan yang pahit. Pahit rasanya kita. Memang betul cuman hanya kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, tapi yang membayarnya harus dari Sabang sampai Merauke. Pahit rasanya. Ini betul-betul Shadaqallahul Azim, betul Al-Quran itu. Lalu kita lihat sekarang tafsirnya. Tafsirnya itu, kenapa Sel Arim? Sel Arim tadi banjir besar karena jebol bandungannya, Bendungan Ma'arib. Ternyata di dalam tafsirnya dengan apa jebolnya? Bil Juroda. Saya lihat tafsir Ibnu Katsir bil Juroda. Juroda itu tikus-tikus besar. Itu yang menjebol Bendungan Ma'arib. Dan itulah yang menjebol bangsa Indonesia dengan tikus-tikus besar. Pencurinya berdasi. Dan sudah sistematis. Hadinakumullah. Kalau kita lihat ayat ini, nangislah kita. Sebab apa nangisnya? Pertama, betul wujud Al-Quran itu. Siapa saja yang menentang kepada Al-Quran, inkar kepada Allah, inkar kepada Al-Quran, akan diazab. Baik, kita sebelum lebih lanjut mengenai tafsir kontekstual, kita harus ceknya juga. Teknya dulu. Tetapi saya ingin kasih judul supaya fokus. Kalau teknya tadi adalah dua sebab kehancuran Baldatun Thayyibatun negara Sabah, atau dua sebab hancurnya Baldatun Thayyibatun itu bangsa Sabah, maka judul kontekstual adalah dua sebab hancurnya Baldatun Thayyibatun negara Indonesia. Dua sebab hancurnya Baldatun Thayyibatun bangsa Indonesia. Sebab negeri kita sudah disebut Baldatun Thayyibatun, negeri yang aman, damai, sejahtera, sentosa. Nah, tetapi juga kenapa tidak Baldatun Thayyibatun? Tapi tadi itu ada pelanggaran. Dua sekali pelanggarannya. Satu, dari kulu miliki rabbikum, tidak bisa mengurus alam, tidak bisa mengolah. IPB sudah ada. Yang belum ada adalah aturan perdagangannya, ekspor impornya yang kurang jelas dan kurang benar. Kalau sudah ada aturan, pelakunya salah. Itu kulu milikilah, sebab harta itu dimakan umumnya, tapi kan yang dipakai, kemudian yang jadikan kendaraan, artinya pengelolaan alam ini tidak hanya untuk dimakan. Itu tadi sebab pertama. Kemudian yang kedua, waskurulahu. Apa waskurulahu? Bersyukur. Syukur itu kan iman. Jadi syukur itu salah satu sifat terpuji di dalam hati karena ada iman dan beribadah. Lagi-lagi, kalau memang dasarnya kurang beriman atau tidak beriman apalagi dan tidak beribadah, meskipun negara kita sudah punya negara Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi wujud buktinya belum. Oleh karena itu judul konteksnya harus pahami dua sabah hancurnya Baldatun negara NKRI ini. Mari kita sekarang lihat dulu teksnya Bapak. Saya melihat satu kalimat dulu, kalimat Sabah. Apa Sabah itu? Sabah itu ada yang mengatakan pada tafsir berdasar hadis Nabi ada seorang nama Sabah. Nah, tapi kalau kita melihat hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juz pertama halaman 316. Ini hadis dari Abdurrahman bin Al-Lay'ah, dari Abdurrahman bin Habirah, dari Abdurrahman bin Wa'lah. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata. Apa kata Ibnu Abbas? Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang Sabah. Ya Rasulullah, ma huwa a'rajulun am imra'atun an ardin? Sabah itu laki-laki atau perempuan atau negeri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa rajulun waladahu asrah. Sabah itu adalah ada seorang laki-laki punya anak 10. Yang 6 itu ke Yaman, Sabah itu, dan yang 4 ke Sam itu sekarang jadi Syria. Siapa yang 6 itu ke Yaman? Satu namanya Mudhiz, kedua namanya Kindah, ketiga Azad, keempat As'ariyun, kelima Anmar, keenam Himyar. Lalu sahabat bertanya, yang 4 siapa ya Rasulullah? Yang 4 itu yang ke Sam, satu namanya Falkhom, kedua Jadam, ketiga Amilah, keempat Gosan. Jadi 10. Dan ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal juz pertama halaman 316 diperkuat oleh salah satu ulama ahli nasab.
nasab tulen, bukan nasab Imaduddin, ahli nasab. Dia mengatakan betul yang 10 orang itu, sebab ada di dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Qasd wal Umam fi Ma'rifatil Ansabil Arab wal Ajam. Ini dikarang oleh Abu Umar bin Abdul Baz. Abu Umar bin Abdul adalah dia ahli nasab. Dia membenarkan 10 orang itu dah asalnya tadi disebut Saba. Saba itu asal dari seorang yang lahir punya anak 10. Kemudian di dalam ilmu nasab yang lain, seperti ada seorang ulama ahli nasab namanya Muhammad bin Ishaq. Kemudian ada Syekh Al-Hamdani di dalam kitab Al-Akil. Apa yang disebut Saba itu? Tadi Rasulullah menyebutkan hanya rojulun. Ternyata Saba itu dari nama seseorang. Sebenarnya namanya Abdus Samsin bin Yas'ab bin Ya'rib bin Qahtan. Jadi seorang nama. Tadi Abdus Samsin bin Yas'ab bin Ya'rib bin Qahtan. Nah, kenapa disebut Saba? Sebab Saba itu adalah orang Arab yang pertama mensaba. Apa itu mensaba? Saba itu bin Qahtan adalah orang yang pertama menahan musuh-musuh. Kemudian setelah ditahan musuh itu ada ganimah, lalu dibagikan kepada orang yang perang. Jadi ada sistem ganimah, itu pertama adalah namanya Saba. Disebut Abdul Samsin bin Yas'ab bin Ya'rab bin Qahtan. Makanya Saba itu disebut oleh orang Arab namanya Rais, bukan Sin. Kalau Roisin itu kepala, ini Rois. Rois itu adalah orang yang mengatur harta dengan baik, sehingga Saba itu jadi subur makmur karena dia yang mengelola harta dengan baik. Dia pemimpinnya saat itu. Dia mengelola harta dengan baik, alam dengan baik, menggunakan dengan baik, sudah sesuai aturan yang berlaku pada saat itu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat ke belakang, kapan adanya Saba? Itu dalam sejarah abad pertama Masehi. Jadi kurang lebih 1924 yang lalu ada Saba. Secara alam, gunung itu banyak menghasilkan air, seperti Gunung Salak, Gunung Gede. Itu di Saba ada 2 gunung, karena airnya banyak, lalu sumber air mata airnya bagus, oleh Saba itu tadi dibendung. Setelah dibendung, dijadikan waduk, dialirkan air itu ke daerah-daerah, lalu bisa bertanam, ya bertanam pohon-pohonan dan sebagainya, sehingga menjadi negeri yang subur. Itulah yang disebut Al-Quran, laqad kana li sabain fi maskanim ayatun. Sungguh bagi bangsa Saba ada tanda kebesaran Allah. Jannatani an yamin wasimal, ada 2 kebun yang subur dari kanan kiri. Siapa yang membuatnya? Yaitu namanya Saba. Abdul Samsin bin Yashab bin Ya'rib bin Ibnu Qahtan. Itu yang pertama, dibuat waduk bandungan, dialirkan air itu sehingga subur. Itu diabadikan di Quran. Lalu kita juga kenal di dalam sejarah. Setelah dibangun waduk atau bendungan itu, kan di sini diperintahkan kulu mirizki rabbikum wasulahu. Sebab di Sabah itu menurut para ahli sejarah diisi oleh raja-raja dan anak ratu yang terkenal, namanya Ratu Bilqis. Jadi Raja Tabaiyah termasuk Ratu Bilqis di Sabah. Di mana Sabah itu? Sabah itu kurang lebih dari ibu kotanya Yaman, dari Son'a, itu ada 3 marhalah. 3 marhalah itu kalau satu marhalah 60 km, berarti kurang lebih ada 180 km. Ada 3 marhalah dari Son'a ke Sabah. Disitulah orang-orang Sabah bisa bertani, kemudian diabadikan di Al-Quran. Karena memang diatur dengan baik oleh sahabat, dipintahkan. Sebab ada jumlah nabi yang banyak diutus pada saat itu. Ada yang mengatakan hanya 13 nabi. Tetapi di dalam Ibnu Katsir disebut ada 12.000 nabi diutus ke Sabah. Subur makmur lah mereka. Lemah lipah Yohjinawi, tentram, damai, aman, sejahtera. Seperti negara kita. Jumlah angka kemiskinan 0. Tenaga kerja terpenuhi, hidup layak, penghasilan per kapita itu sudah memadai dengan angka yang cukup signifikan. Tidak ada kemiskinan. Kenapa? Diurus dengan baik. Jadi kalau kita mengurus negara dengan baik seperti Sabah, Baldatun Thayyibatun. Nah, kenapa Baldatun Thayyibatun? Lihat ayat berikutnya. Rabbun Ghafur. Menurut Sabah dan pengurus yang muslim saya itu, ini sebelum Bilqis nih ya. Kalau Bilqis nanti ada cerita nih. Bilqis itu kan penyebab api. Itu Rabbun Ghafur karena
Rabbuna Rabbun Ghafur. Mereka beri keyakinan Allah sebagai pengampun, bertauhid dan terus dilakukan dengan baik. Tapi ayat ini lihat Pak, ayat berikutnya lihat, Pa'arodu, kemudian mereka menentang yang tadi sudah subur makmur kembali pahlaw jinawi, dibalik oleh Allah. Fa'arsalna alaihim sailan arim, itu kebun-kebun yang baik tadi sudah ditanam oleh Sabah, kemudian dihancurkan, itu bendungannya jebol. Ya kalau bendungan jebol bukan hanya tanah, orang-orangnya hancur juga. Bisa dibayangkan kalau sekarang Jatiluhur jebol, yang kena dampaknya siapa? Saya tadi ke daerah Kalacak, Pak. Saya di Kalacak itu ada bendungan Belanda. Itu kalau jebol, Bogor hancur, Pak. Sebab bendungan itu dikondisikan untuk tadi mengalir air, baik untuk diminum atau untuk sawah atau untuk kebun. Itu dijebolnya oleh siapa? Joron. Padahal bangunan itu cukup kuat, sebab di dalam sejarah itu dibangun dengan sananir. Sananir itu bahan bangunan tidak asal-asalan, semennya yang ulas tinggi, pasirnya, besinya, pokoknya cukup kuat. Cuman Juron ini, tikus-tikus besar juga banyak Juron itu. Akhirnya jebol juga bangunan itu. Negeri kita itu sudah bagus, karena memang Juronnya banyak, penjajahnya banyak, dan besar-besar, ada bukan 1-2 naga, 9 naga. Banyak lagi menjebolnya. Ada mafia-mafia yang kuat, bukan hanya tingkat RT mafianya, bukan hanya tingkat hansip, jenderal mafianya. Itulah hancurnya negeri kita, persis seperti di Sabah. Badalnahu janati janat ahli dawat aktif tadi saya sudah sadarkan. Karena cepat itu kan harusnya tidak diserahkan kepada rakyat. Ada dua contoh yang saya ingin sampaikan. Satu masalah ekonomi, kedua masalah hukum. Coba Bapak lihat. Janggal dan risih, karena itu mas sudah dari dulu tahu yang namanya ijazah itu kan bukan pidana, itu perdata, harusnya di PT UN. Nanti datanya diteliti, apa betul atau tidak berhak. Dan nanti yang bisa memberikan data ijazah asli atau tidak bukan pegawai negeri, PT UN. Sudah salah dari dulu tahu, orang kecil juga. Ini sudah anomali. Kenapa kan Juron? Apa Juron? Tikusnya besar-besar, dobol ini bendungannya. Hancur bangsa Indonesia ini. Menurut sahabat tadi Bapak Subaya, lihat Bapak terjemahnya. Di sini ada Homtin wa Athlin. Athlin itu ternyata saya lihat di tafsirnya, itu pohon yang berduri tapi tidak berbuah. Duri mulu. Ini artinya pohon yang berbahaya. Yang berbahaya bukan hanya pejabat-pejabat, ulamanya juga sudah mengerikan. Pejabatnya sudah mengerikan, orang kayanya sudah mengerikan, semua aslin mengerikan, berduri semua. Coba lihat Bapak tafsirnya tuh. Dan sidin kolil itu ternyata rumput-rumput yang ya tidak bagus lah gitu, tidak manfaat. Kan percis bukti berapa IKN, berapa triliun sekarang dihuni dengan rumput-rumput. Quran itu betul ada sidin kolil. Jadi kalau ini bangunan dulu di Sabah diganti oleh Allah dengan ukuli khantin, rasa pahitnya bangsa Indonesia. Kedua asli itu duri-duri, berduri semua. Dan yang ketiga diganti dengan rumput-rumput yang tidak berguna. Percis IKN itu diganti dengan rumput sekarang. Betul itu Quran. Shadaqallahul azim. Apalagi yang didustakan orang pada ayat. Kalau di ayat lain pabi ayyi ala irabikum atuqaliban, nikmat Rabbmu yang mana yang berdustakan. Sekarang ayatmu yang mana yang berdustakan. Ayat Allah semua benar kok. Jadi minimal akhirnya memberitahu, hati-hati, Indonesia jangan seperti Sabah yang subur makmur gemarau doh jinawi, tentang merasa sekali sudah ada, jadi berantakan lagi. Sinyal-sinyalnya sudah ada, indikasi sudah ada. Coba lihat kita ayat berikutnya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu diganti bangsa Sabah yang sudah subur makmur diganti dengan pohon-pohon yang pahit rasanya, dengan duri-duri tadi yang berbahaya, dan dengan sidin kolil, rumput-rumput yang tidak berguna, itu bima kafaru. B-nya sebab dia, dengan sebab mereka kufur. Saya lihat tafsirnya dengan sebab keterlaluan kufurnya. Keterlaluan kufurnya. Inkarnya keterlaluan, zolimnya keterlaluan, biadabnya keterlaluan, bohongnya terkira-kira. Gak ada rasa malu. Itu namanya bima kafaru. Sudah orang yang biasa berbohong, dia tidak bisa berkata kecuali bohong lagi. Lubang kali lubang, coba bayangkan Bapak. Kita cepat itu siapa yang korupsinya? Artinya dia sudah korupsi. Kita harus bayar 1 tahun itu 1,2 triliun. Dari mana bayarnya? Bayarnya dari perampasan aset. Itu kan sama dengan peribahasa keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Menanggar rebut dina aset hasil
jerih payah, undang-undangnya belum ditandatangani, perampasan aset. Kalau tahu dapat, dibayarkan karena karena cepet. Kan sakit kita. Kuna dibagikan karya, sebenarnya bagikan karya, ulah dibayar ku negara. Jadi menurut saya Pak, itu kerjanya pemimpin 1 tahun kalah dengan 1 orang. 1 tahun kita bangga punya pemimpin, kalah dengan 1 orang. 1 tahun hancur dengan 1 detik. Saya tanggung jawab karena cepat. Kan uangnya di rakyat, Pak. Itu sebenarnya di Quran sudah diwujud buktikan. Karena itu kita harus kritik. Ada contohnya di Quran surat Saba ayat 15 sampai 17. Sudah subur makmur karena mereka ingkar. Apa tadi ingkar? 1, tidak mengelola dengan baik. Kulu min rizqi rabbikum. Kedua, 1 tidak mengelola dengan baik dan tidak digunakan dengan baik. Meskipun baik pengelolaannya, kalau menggunakannya kurang baik hancur juga. Ini mengelolanya sudah tidak baik, rugi terus. Bisa 2 sebab, rugi sebab dikorupsi atau rugi karena salah pengelolaannya salah. Lalu sudah dikorupsi, lama parah. Jadi dua-duanya sudah kena binribikum. Yang kedua, waskurulahu tadi. Kan kalau kita bersyukur kepada Allah, apa itu bersyukur? Tidak mungkin orang bisa bersyukur tanpa iman. Tanamkan dulu keimanan, sebab syukur itu salah satu sifat mahmudah di hati. Sifat terpuji. Jadi iman dulu, lalu dibuktikan dengan ibadah. Jadi imannya tidak ada, ibadah jarang, susah. Makanya dikunci dengan kalimat wal mujazi ilal kafur. Tidak ada balasan dari kami pada Allah kecuali sebab keingkaran, kekufuran. Pengertian kufur itu tadi tidak sederhana. Ternyata ada keingkaran yang sangat. Hadirin Allah, mari kita renungkan ayat ini. Jangan sampai menjadi beban kita. Ingat di dalam sejarah, negeri Sabah itu saking subur makmurnya, itu abad berapa tadi? Abad pertama Hijriah. Itu sudah jalan itu sudah bagus. Sebelum Amerika dihotmik, itu Sabah sudah dihotmik, listrik sudah jalan, bahkan kesehatannya luar biasa. Sehingga suasana itu lam yakun bibahir sayun minal dubab wal balbun. Tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Saking bersihnya dan aman. Walal barogis, tidak ada kuman, tidak ada penyakit. Sebab sanitasinya bagus. Kehidupannya sudah sejahtera, sehat badannya, sejahtera uangnya, bahagia hidupnya. Itulah negeri Sabah. Gara-gara ingkar, gara tidak bisa mengolah alam dan salah menggunakan, tidak iman dan tidak beribadah, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi informasi kepada mereka, jangan seperti Sabah yang sudah subur makmur dihancurkan. Negeri kita sudah batun, Pak. Kalau diurus dengan baik, cukup, tidak harus punya hutang, subur makmur. Tadi mah ada harapan kita, mudah-mudahan dengan ganti presiden diurus negara dengan baik, diurus. Tapi kelihatannya wallahu alam. Mudah-mudahan Bapak, ya meskipun pesimis, kita ada optimis ya. So apa? Ada perbaikan-perbaikan masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada nuansa untuk tadi perubahan yang signifikan sehingga kita tidak terpuruknya. Kalau benar terjadi dan tidak bisa dinasihati, ada satu pendapat 2030 hancur Indonesia. Harus berani kita. Kalau bagus ya puji, gak apa-apa. Memuji orang juga sama memuji Allah. Syukur kepada pemberian orang sama dengan syukur kepada Allah. Mengkritik juga tidak ada masalah. Kalau memang salah, jangan dibiarkan. Kemarin sudah saya baca hadisnya. Ikut kepada kezaliman. Kalau orang berbuat zalim ke neraka, yang menyetujui kezaliman ke neraka juga. Apa sudah suruh semua kiai mualif ustaz kiai ke neraka semua? Tolonglah kiai-kiai kita kasih tahu. Udah diantep. Dayus namanya. Haram masuk surga. Anti haramun al bahil wa dayus. Allah berfirman kepada surga, anti haram, kau wahai surga, haram dimasuki orang dayus dan manis zakat. 2, dayus itu ngantepkan kepada kejahatan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.